Kandidat pelatih timnas yang nasibnya sama seperti Sintayong, yaitu Om Paulo Bento. Mari kita acak-acak nih Bray datanya. Jadi kemarin yang gue denger Om Paulo Bento ini masuk dalam favorit dari publik atau dari netizen. Nah coba kita breakdown. Yang pertama, umurnya masih 56, ya masih bisa lah 9 atau 8 tahun ke depan ya, masih kuat lah ya. Doi orang Portugal nih Bray. Dia rata-rata sebuah pelatihnya tuh 2 tahun, yang gue bilang ini cukup bagus. Formasi kesukaannya itu 4-2-3-1, non atribut, berarti fleksibel dia ya orangnya untuk formasi ini. Lisensi kepelatihan yaitu lisensi Pro UEFA. Wah berarti ini dia bisa nih melatih klub-klub di Eropa nih Bray. Jadi sebelum jadi pelatih nih, doi sempat jadi pemain dulu nih Bray, yang mana dia posisi sebagai gelandang serang, bermula dari klub Liga Portugal. Terus pernah juga di Spanyol nih, masuk ke Spanyol, terus terakhirnya di Sporting dan pensiun di 2004. Sorry, bukan gelandang serang ya, tapi posisinya gelandang bertahan. Nah ini nih Bray, yang kita tunggu-tunggu yaitu track record atau historis dia sebagai pelatih. Dimulai dari Sporting U19, scoutingnya bagus. Dia sebagai pelatih kepala di U19-nya, terus naik lagi menjadi kepala pelatih di Sporting. Jadi sini dia jadi kepala pelatih di Sporting dan bagus rasionya. Dibilang 188 pertandingan dengan rasio 2. Wah, itu sih bagus ya menurut gue. Terus dia naik, mungkin gara-gara itu naik ke pelatih Portugal. Di sini tahun 2010. Berarti waktu itu lagi prime-nya Cristiano Ronaldo, Deco, Bruno Alves, Quaresma. Wah, ini keras juga pelatih ya. Dengan rasio yang lumayan bagus, not bad. Itu dengan rasio 1,89. Terus dia pindah ke klub. Ini klub ya, Cruzeiro ini klub. Jadi pelatih kepala dengan pertandingan 17, rasionya bad sih menurut gue, ini buruk, 1,24. Banyakan kalah kali ya. Terus pindah ke Olympiakos. Wah, dia merambah Eropa ya ini ya. Dengan 40 pertandingan dengan rekor yang bagus, yaitu rasionya 2,15. Menurut gue sih bagus nih. Mungkin di sini ada banding kontrak yang nggak pas, jadinya dia pindah ya. Pindahnya ke Liga Cina malah nih Bray. Pelatih kepala di Liga Cina nih, klub Cina. Cuman melatih sebentar, 15 pertandingan dengan rasio yang buruk sih, 1,13. Ya bisa dibilang nih buruk sih. Sebelum dia ke Korea Selatan nih yang bikin dia boom, yaitu 57 pertandingan dengan rasio 2,07. Wah nih yang gue denger ini dia 16 besar di bantai Brazil dan dia mengundurkan diri. Di bantai Brazil 4-1 dan dia mengundurkan diri di 16 besar. Wah gila, sangat-sangat hebat dah. Sehabis mengundurkan diri dia masuk ke Uni Emirat Arab sebagai pelatih kepala dengan rasionya 1,81 nih dengan 26 pertandingan. Nah, gue bilang kenapa mirip kayak Sintayong? Jadi mirip sama Sintayongnya itu, dia diputus kontraknya lagi sedang tren naik-naiknya, positif ya. Mencondong ke positif. Jadi banyak menangnya, menang seri. Nah, waktu kalah lawan Iran, jadi ada tekanan nih entah dari federasi atau dari publik, gue nggak tahu ya, hingga membuat dia dipecat atau mundur gitu Bray. Akhirnya kayak gitu, makanya gue bilang mirip sama Sintayong nih kisahnya nih. Ujung-ujungnya Uni Emirat Arab juga nggak lolos setelah dibantai Irak 2-1 waktu di playoff kualifikasi Piala Dunia zonanya Asia. Bener gak Bray? Nah ini adalah trofi dan penghargaan atau progres dia sebagai pelatih nih Bray. Yang pertama dia sempat jadi manajer terbaik di tahun 2021 nih Bray, 2021-2022. Terus dia ngelolosin negara ke Piala Dunia, terus ke Euro juga. Ini mungkin Portugal ya. Terus di sini juga memenangkan Cup Winner Portugal, 2 kali Super Cup Winner Portugal. Dan untuk ASEAN-nya nih Bray, 1 kali ikut meloloskan negara ASEAN Cup. Terus East Asian Championship Winner, 1 kali menang. Terus ikut juga Championship Liga, meloloskan sebuah, ini klub kayaknya sih. Terus 2 kali juga meloloskan sebuah klub di Eropa nih, kayaknya di mana nih? Yang Cruzeiro kali. Yang Cruzeiro itu kali ya klubnya ya.
Ya menurut gua ya ini ya cukup bagus ya, cukup bagus. Nah ini nih Bray, waktu dia melatih Korea yang gue bilang itu, dia kalah sama Brazil padahal di 16 besar 4-1 Korea kalah. Padahal cuman kalah sama Brazil, emang udah wajar kali ya menurut gue. Tapi dia kalah, pernah ngegulung mana nih? Ini apa sih? Jamaika apa Kamerun nih? Nah, terus di bawah juga menurutku sih bagus ya. Oh, emang pernah kalah sama Jepang 3-0 nih di sini nih. Nah, dan ini yang rekor pertandingannya waktu di Uni Emirat Arab. Kalah sama Iran yang gue bilang itu, kalah sama Iran. Terus di kalah sama apa nih? Kuwait kayaknya ya. Terus menang lawan Qatar. Wah, ini banyak menangnya sih. Wah, ini kalah nih sama Uzbek. Kalah sama Uzbek. Nah, makanya itu mungkin jadi pertimbangan kali ya. Dia nggak yakin, entah federasi entah publik, gue nggak tahu, nggak yakin, akhirnya diberhentikan. Tapi secara keseluruhan menurut gue ini pelatih bagus, yang mana dia disebut pelatih pendobrak julukannya, Bray. Dobrak sama aja ya kayak revolusioner. Pendobrak itu kan memecah kebuntuan gitu, yang biasanya sebuah negara lagi buntu nih, stagnan di situ-situ aja, dia datang sebagai revolusioner, ngebuat dan merubah semuanya menjadi lancar kembali, menjadi maju gitu kan, Bray. Ya, tetapi ini pelatih bagus, tapi menurut lo gimana? Apakah lo ada pandangan lain tentang pelatih ini, yang mana waktu dia melatih Korea Selatan gajinya tuh sekitar di atas Sintayong, perkiraan gue ya 25 miliar per tahun deh kalau nggak salah. Dan dia sekarang nggak megang apa-apa nih, nggak megang klub, nggak megang negara juga. Nah, menurut lo gimana? Tulis di komen, jangan lupa follow gue.